Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Saat ini Mari mau ngajak kamu lagi, ayo kita fun reading, kita asik-asik, kita santai-santai dulu. Mari akan ajak kamu untuk pick a pile. Kita cari tahu mantan yang mana yang hingga saat ini tuh masih inget sama kamu, yang masih belum bisa lupa sama kamu. Ya, di sini Mari akan letakkan nanti tiga tumpukan di sini. Silahkan kamu pilih salah satunya, ya. Silahkan dipilih salah satunya. Oke, baik, langsung aja ya. Kita nanti di sini tuh Mari akan membabarkan ciri-cirinya biar kamu ngeh ini orangnya atau enggak, ini resonate untuk kamu atau enggak, ya. Oke, baik. Tumpukan pertama, 1, 2, 3. Ini ciri-cirinya 3 aja ya, biar enggak panjang-panjang. 2, 3. Ciri-ciri orangnya. 1, 2, 3. Monggo, dipilih. Mantan yang mana yang hingga saat ini tuh masih ingat kamu? Gini aja, bikin bunga-bunganya ya. Nah, yang merah kah, yang kuning kah, atau yang hijau kah yang menjadi pilihanmu ya? Mari geser dulu ini yang kuning sama yang hijau untuk menunggu antrian dibaca. Mari mulai dari yang milih bunga warna merah. Mantan yang mana yang hingga saat ini tuh masih sering ingat kamu, yang belum bisa melupakan bibir manyunmu ya. Oke, dia adalah ini orang yang benar-benar tuh cinta banget sama kamu ya. Jadi sepanjang berhubungan dengan kamu, saya rasa di situ tuh dia hubungannya dengan kamu tuh bukan hubungan yang sebatas gombal mukio saja, tidak ya. Tapi ini adalah orang yang benar-benar menaruhkan hatinya dia ke dalam relationship bersama dengan kamu. Beberapa diantaranya mungkin kamu menjalani hubungan, ini hubungannya tidak bisa dibilang lama ya. Hubungannya hanya hubungan yang singkat, tetapi walaupun hubungan ini singkat, tapi di dia ini hubungan yang sangat berkesan. Beberapa orang ini tuh sempat ya kamu perkenalkan kepada circle atau ring pertama di hidupnya kamu. Mungkin pernah kamu bawa bertemu kepada dengan orang tuamu gitu ya. Dan ini ada beberapa kali tuh kayaknya hang out sama teman-temannya kamu, sama gengnya kamu. Nah kayak gitu. Ini orang yang kayaknya mungkin dia tuh enggak selalu bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu sama kamu. Enggak selalu ngomong kayak gitu. Tetapi dia lebih senang tuh menunjukkan rasa, menunjukkan tindakan ya, menunjukkan rasanya dia, rasa sayangnya dia ke kamu tuh melalui tindakan gitu ya. Beberapa orang ini tuh sempet tuh mati-matian mencoba untuk bikin kamu ngerasa happy, ngerasa bahagia di situ ya. Ini orang yang seagama sama kamu, atau juga ini bisa ini orangnya kayaknya seagama sama kamu, tapi beberapa cuman tidak banyak ya, hanya sedikit sekali. Nampaknya perpisahan kamu sama dia itu gara-gara terlalu beda latar belakang budayanya kamu dengan budayanya dia gitu ya. Beda, jadi nubruknya ke situ gitu loh, tertubruknya ke situ. Tapi orang ini ya jadi kayak yang terlepas gara-gara sosial itu tadi gitu ya, atau budaya itu tadi, atau ya latar belakang itu tadi. Tapi seseorang ini tuh yang kayak bener-bener tuh sayang banget sama kamu gitu. Dan orang ini energi feminimnya tuh kuat gitu ya. Jadi kayak walaupun dia bertubuh fisik laki-laki, namun orang ini kalau ngomong sama kamu, ini jarang ini mau kenceng suaranya. Jarang banget mau kenceng. Kalaupun kenceng suaranya itu gara-gara dia tuh lagi excited gitu ya. Dia lagi semangat gitu loh. Dia lagi happy, dia lagi terpancing suasana gitu. Makanya dia kenceng suaranya. Tapi kalau yang misalnya ya kenceng suara dalam artian ngamuk-ngamuk sama kamu, bentak-bentakin kamu, saya rasa ini orang tuh nggak tega.
nggak sampai hati dia. Dan ini orangnya yang duluan ngajak kamu pacaran. Nah, katakan gitu ya. Atau ini orang tuh yang sempet ngajak kamu nikah gitu. Tetapi ya takdir ternyata menentukan jalan yang berbeda, bukan seperti apa yang dia maui. Gitu ya. Jadi bukan kamu yang melamar dia, tapi dia yang melamar kamu, gitu ya. Atau ini bisa orang yang pertama kali bilang ya sayang, gitu lah. Jadi misalnya kayak gini, di dalam sebuah relationship, di dalam sebuah kedekatan, gitu ya. Walaupun kamu cowok, gitu. Biasanya kan lazimnya itu tuh cowok kan yang bilang, yang pertama ngungkapin perasaan, gitu ya. Namun dalam relationship kalian ini agak unik, gitu lah. Walaupun dia sebagai cewek di sini, gitu ya, tapi dia tuh kayak ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk duluan, gitu ya, menyatakan kepada dirimu ya kalau dia punya perasaan yang lebih. Jadi orang ini lumayan terbuka, gayanya ini memang gaya-gaya orang ekstrovert ini, gitu ya. Jadi bukan orang-orang yang overthinkingan, ini bukan orang-orang yang kenceng jaim-jaimannya, enggak. Gitu. Makanya dia di situ tuh kayak jujur, ini aku sayang sama kamu. Bahkan di sini tuh aku udah cinta banget sama kamu. Aku udah menganggap kamu ini tuh orang yang spesial di hidupnya aku gitu. Ya, jadi ketika berhubungan dengan kamu, saya rasa orang ini tuh kayaknya cepet ya gini, durasi hubungan bisa aja pendek, tapi dia tuh cepet punya pikiran membangun relationship yang jangka panjang sama kamu. Cepet dia. Jadi beberapa ini bisa dalam hubungan berpacaran ini tuh kayak perlakuannya dia ke kamu tuh layaknya perlakuan seorang istri ke seorang suami. Atau sebaliknya, perlakuan seorang suami kepada seorang istri. Gitu. Ya, dan ketika ngejalani hubungan ini, saya rasa kalian ini banyak fun-nya. Banyak asiknya daripada tegang-tegangannya, ngamuk-ngamukannya, ngambek-ngambekannya, gitu ya, tawurannya yang nggak jelas, gitu ya, adegan cakar berdarah. Mari rasa di sini tuh kalian lebih sering ketawa-ketawanya, gitu ya, lebih sering jalan-jalannya, lebih sering saling menggodanya, gitu ya, lebih sering di situ tuh ada kelihatan upaya untuk berharmonis gitu loh. Dan orang ini kalau mari lihat sesungguhnya ini tipe-tipe orang yang setia ya. Terutama ini kayaknya setianya itu tuh paling besar gitu ya. Ini nampaknya setianya ke kamu. Jadi mari nggak tahu apa ini penyebab dari perpisahannya kamu sama si mantannya kamu ini. Gitu ya. Tapi ya itu tadi yang kelihatan di sini, yang lebih kelihatan di sini bahwa hadirnya dia dalam hidupnya kamu enggak cuman mau menjadikan kamu sebagai koleksi atau menjadikan hubungan bersama dengan kamu ini hanya rentetan dari histori kekerenannya dia sebagai seorang cowok, ya, kekerenannya dia sebagai seorang cewek yang punya jejeran mantan sampai 100 orang gitu ya, enggak gitu. Tapi ini adalah hubungan yang memang dia ingin ini serius gitu ya. Dia ingin hubungan ini ya langgeng gitu. Ujung-ujungnya ya nikah di situ. Dan ini bisa aja beberapa memang sih mantannya kamu, mantan istrinya kamu, mantan suaminya kamu gitu. Karena udah sempet ini serius banget gitu loh. Udah sempet serius banget. Udah sempet yang kayak apa ya dalam lah, gimana itu kalau orang yang dalam, hubungan yang dalam ya, sempat yang kayak gitu ya. Nah di sana jadi mungkin juga hadirnya orang ini tuh ngasih tahu ke kamu apa sih itu hubungan yang benar gitu. Jadi beberapa kayaknya
setelah berhubungan dengan seseorang ini, kamu jadi punya standar yang jelas tentang relationship gitu. Kalau dulu mungkin ya beberapa diantaranya kalian pokoknya dia laki-laki atau pokoknya dia perempuan, ya sudah jalan gitu. Tapi setelah dengan dia, kamu udah ngerti nih, oh begini ya kalau perlakuan dari seorang pria untuk seorang wanita. Oh begini ya seorang wanita kepada seorang pria yang dia cintai. Jadi dari hubungan ini menjadi tolak ukurnya kamu untuk relationship-nya kamu yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat ini mantannya kamu yang nomor berapa. Mari akan tarik di sini pakai dadu ya, pakai dadu. Ini dadu sampai angka 11 aja ya. Iya kali pula lah kamu ini mantannya sampai 20. 3 kali lemparan dadu nunjukin ini mantannya kamu yang nomor berapa. Oke? Baik. Astaga, ya ampun. Belum udah mantan nomor 7. Ini bisa mantan nomor 7, tapi maksudnya hubungan ke-7 kamu pacaran, tapi dihitung dari semasa cinta-cinta monyetnya kamu. Ingat ya, kamu waktu SD tuh pacarannya berapa kali, SMP-nya berapa kali, kayak gitu ya. Pokoknya ini orang yang nomor 7 ya. Oke, baik. Astaga, la ilaha illallah. Ini nomor 8 pula lagi. Oke. Ya ampun Tuhan. Ini mantan yang nomor 2. Gitu ya. Jadi ini mantan nomor 2 ya. Itu dia. Oke, baik ya. Itu aja untuk yang memilih tumpukan kartu pertama. Jadi untuk mantan nomor 7 atau nomor 8 tadi itu tuh ya kamu ini tentu saja jawaban bagi kamu-kamu yang mantannya memang banyak gitu ya, terhitung dari cinta monyet gitu ya, atau memang kamu ini playboy atau playgirl ini. Penakluk pria atau penakluk wanita. Kayak gitu ya. Jadi kalau sepanjang hubungannya kamu itu tuh sudah ada, kamu hitung-hitung 15 gitu ya. Nah ini kalau nggak orang nomor 7 ya orang nomor 8. Oke ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya mantannya kamu tuh nggak nyampe 7, nggak nyampe apalagi 8 ya, masih hitungan 3 kah? Ini orang yang nomor 2. Gitu ya. Oke. Sekarang pile nomor 2. Siapa dia? Mantan yang masih ingat kamu sampai sekarang. Oke. Wah, ini mantan-mantan yang serius-serius juga ini ya. Ya ini ya pernah kayaknya ngebangun rumah tangga sama kamu gitu ya. Pernah punya atau menikmati berumah tangga dengan kamu itu tuh rumah tangga yang sangat indah sekali gitu. Nah, beberapa ini mantan yang ketemu di tempat kerja. Gitu ya, di tempat kerja, atau ini bisa orang yang dijodohkan oleh member keluarganya kamu. Nah, itu aja dia pilihannya. Gitu ya. Dan seseorang ini tuh lagi-lagi ya kebetulan yang masuk ke pembacaan kali ini barangkali orang-orang yang sudah memang siap ya ngebangun hubungan yang serius. Makanya nih hubungannya kok mari tangkap hubungan-hubungan yang serius-serius betul gitu ya, yang bukan hanya cinta cengengesan gitu loh, tapi cinta yang sudah, tapi sebuah relationship yang telah memikirkan masa depan, atau bahkan ya tadi sudah punya anak kalian bersama gitu ya. Jadi ini kayak mantan suaminya kamu atau mantan istrinya kamu kayak gitu ya. Nah di situ yang beberapa walaupun dia ceritanya sudah mantan suami atau mantan istri, ini nampaknya masih kalau bisa ya ini mengharapkan adanya terjadi rekonsiliasi antara kalian berdua gitu. Atau ini mantan yang sampai sekarang tuh masih kepikiran gitu loh. Ini boleh dia pacaran saja sama orang-orang baru gitu ya, tapi kepikirannya itu tuh kalau mau nikah itu tuh nikahnya sama kamu
gitu. Beberapa mau ini nih memilih untuk tetap single sampai sekarang, gitu loh. Belum ada relationship yang jelasnya ke pria lain atau ke wanita lain, karena di sini dia tuh lagi nunggu kamu ini. Kalau mari lihat, gitu ya, lagi nunggu kamu. Nah di sana, jadi dia tetap menduda sampai sekarang, dia tetap menjanda hingga saat ini, karena ya alam akan nunggu, karena alam bawah sadarnya itu tuh ya kamu dan dia gitu loh. Tuh kan masih nunggu ini orang. Gitu. Beberapa walaupun dia menunggu kamu, tapi nampaknya kamu tuh nggak bisa lagi dengan dia, setidaknya untuk saat ini. Karena apa? Jangan-jangan ya beberapa di antara kalian, kamu sudah menjadi istri orang, kamu udah jadi suami orang gitu. Karena untuk ini ya, ini orang ini masih sering nih stalking kamu. Orang ini tuh masih mengikuti nih jejak hidupnya kamu sampai sekarang. Ini bisa aja hubungan kalian sudah berakhir 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau mungkin 15 tahun yang lalu gitu ya. Udah lama berakhirnya. Kamu mungkin juga sudah beranak pinak sama pasanganmu yang saat sekarang gitu. Tapi dia di sini tuh tidak bisa lepas dari kamu. Tidak bisa dia move on dari kamu hingga saat ini. Tidak bisa. Sakit dia rasa. Menunggu kamu. Ini sakit. Mengetahui kalau kamu berbahagia ya, kamu ngupload fotonya kamu sama pasangannya kamu ngupload foto anak-anaknya kamu yang lucu-lucu, yang cantik-cantik, kamu upload misalnya anaknya kamu baru lulusan wisuda, gitu ya. Satu sisi dia bahagia melihat kebahagiaanmu, tapi satu sisi lagi dia kayak yang mengibai diri dia sendiri. Aduh ya ampun gitu ya. Kamu udah kayak gini, udah kayak gitu hidupnya, lah aku di sini masih terpancang kuat gitu loh. Ingatanku ini tuh masih kenceng, masih fresh banget tentang kita, gitu ya. Dan walaupun dia udah ngeliat nih kebahagiaannya kamu untuk sampai sekarang, tapi kebahagiaan kamu itu tidak bisa mengikis artinya kamu dalam hidupnya dia. Tidak bisa menghilangkan memori-memorinya kamu dengan dia, tidak bisa memudarkan harapannya dia untuk bersama dengan kamu. Nah kayak gitu. Mungkin ketika dengan kamu memang gagal gitu ya, gagal ngebangun relationship yang sehat, gagal membangun relationship yang kuat gitu ya. Gagal, udah bukannya tidak pernah mencoba ya. Kalau ini ceritanya mantan gitu ya. Bukannya tidak pernah mencoba gitu loh. Pernah mencoba, tapi ya untuk saat itu ya memang mungkin suratannya ya, takdirnya ya cukup sekian kamu dengan dia kan gitu ya. Nah di sana gitu. Jadi ya ketika bersama dengan kamu ya ciri-cirinya ya mungkin kurang lebih sama seperti kartu pertama. Di sini pun kamu tuh udah dihadapkan betul sama orang tuanya dia gitu ya. Atau dia yang minta-minta ya, pernah memohon-mohon untuk kamu tuh memperjumpakan dia dengan keluargamu, dengan ibu bapakmu gitu ya. Orang ini soalnya meminta restu gitu. Walaupun kalian ini pacaran, tapi dia kepengen meminta restu dari orang tuamu, biar kalian ini tuh langgeng, biar dia ini tuh bisa dinilai layak sebagai imammu, sebagai mukminmu ya, sebagai suamimu, sebagai istrimu, ibu anak-anakmu gitu ya, bapak dari anak-anakmu. Biar dia dipercayai gitu loh oleh keluarga besarmu. Gitu ya. Nah di sana. Jadi sepanjang iya nih nikah ini kartu-kartu yang serius gitu ya. Jadi ini adalah orang yang bolak-balik membincangkan tentang masa depan. Nanti anak kita berapa, Beb?
100 beb gitu. Nanti kita tinggalnya di mana gitu ya, di puncak gunung berapi kita tinggalnya beb. Nah udah ada obrolan-obrolan gitu. Nanti mobil kita apa? Nggak usah kita beli Lamborghini, odong-odong aja mobil kita. Jadi udah ada percakapan-percakapan yang seru gitu ya. Setidaknya dia yang memancing percakapan dengan kamu. Mungkin kamu ya dengan dia tuh gaya-gaya playboy atau gaya-gaya playgirl gitu ya. Nggak tahu ya. Mungkin bukanlah sebuah percakapan yang seru bagi kamu, tapi ya bagi dia gitu ya, membicarakan tentang rumah kalian gitu ya, anak-anak kalian berapa biji gitu kan. Oh itu membahagiakan bagi dia. Dan kalau kamu peka, kamu tuh bisa lah dapat tahu lah ya, orang ini lagi berbinar-binar matanya gitu ya, merancang kamu dan dia. Bagaimana ceritanya esok dan lusa. Jadi kalau Mari bilang ini bisa orang yang bukan meninggalkanmu, tapi kamu yang ninggalin dia. Gitu ya. Kamu yang mencampakkan dia. Gitu. Kamu orang yang menganggap dia itu tidak berarti gitu. Ya, beberapa loh ya. Tapi ya beberapa dia yang memilih. Gini. Ini ceritanya kalau cerita cinta bersegi-segi 100, oke? Kalau cinta bersegi-segi 100, ya dia memang punya kehidupan yang bahagia dengan keluarganya dia, dengan relationship-nya dia. Gitu ya. Tapi dia juga sebenarnya ini orang mengharapkan pernikahan kedua dengan kamu. Gitu. Orang ini mengharapkan pernikahan kedua. Jadi kalau ini laki-laki, terutama kalau laki-laki ya, dia mau ada istri pertama dan menjadikan kamu istri kedua. Gitu. Jadi gini aja, sehappy apapun ini orang dalam hidup pribadinya dia, tapi setiap dia teringat tentang kamu, berkurang happy-nya itu. Bahkan menguap rasa happy dia itu. Karena ada yang kosong. Tetap ada yang kosong dalam hidupnya dia. Yaitu siapa? Yaitu kamu. Nah, kayak kita. Ya. Pria atau wanita yang secara penampilan fisik tinggi besar, kulitnya cenderung dibilang kayak kulit rata-rata Indonesia ya, yang bukan yang putih itu ya, tidak yang putih, mungkin yang kayak kulit seperti Mari ya, dibilang putih enggak juga, tapi dibilang hitam, yo enggak gitu ya. Nah di sana rambut ikal gitu. Biasanya ini kalau cewek ya, panjangnya itu tuh enggak panjang-panjang amat gitu. Ya paling panjang hanya 1 jengkal dari tengkuk. Paling panjang segitu ya. Rambut hitam lebat. Kemudian di sini tuh secara penampilan sih biasa-biasa aja ya. Cuman dia ini menang, mungkin dia bersih, pembawaan badannya tuh bersih, menjaga kesehatan gitu ya. Iya, ya kelihatan menarik tapi tidak sebegitu cantik gitu loh. Tidak sebegitu ganteng tapi ya cukup menarik gitu. Wibawanya dia ini kelihatan besar. Wibawa ya, karismanya ini sebenarnya kuat gitu loh, kenceng. Auranya bagus ini orang. Sesungguhnya ya. Ini pekerja keras gitu. Alis hitam lebat ya, hidung lumayan mancung, tidak bisa dibilang pesek ya, tapi ini apa ya, struktur tulang wajah
cenderung nonjol gitu ya. Tidak langsing, tidak bisa dibilang langsing, padat berisi sampai ke gendut. Maaf ya, mari bukan body shaming, tapi hanya sekadar ngasih gambaran. Tinggi besar ya, orangnya tinggi besar, walaupun dia wanita, tapi dia tinggi besar. Kalau dia cewek, ini jari-jarinya agak panjang-panjang gitu ya. Jari-jarinya agak panjang-panjang. Kalau dia cowok, ini kok kayak genggaman tangan itu tuh besar gitu ya. Tulang-tulangnya dia ini besar gitu. Ya di sana. Jadi kayak kelihatan body tegap ini orang. Kelihatannya gitu. Nah, ketika membangun hubungan sama kamu, ini bisa nih ceritanya kalian bolak-balik putus nyambung. Ini hubungannya lama soalnya. Ya. Ini lewat ini 1 tahunan ini lewat 1,5 tahun ini ya, paling sedikit ini hubungannya 1,5 tahun, paling sedikit, tapi ini kecenderungannya sih lama banget ini, panjang kalian, bisa 5 tahun sudah bersama, 10 tahun sudah bersama, nah kayak gitu, tapi bolak-balik di sini tuh kayak putus nyambung, rekonsiliasi, kayak berantem hebat gitu ya. Atau jangan dibilang putus nyambung ya, tapi ada beberapa tuh kayak berantem hebat, kok gaya-gayanya alamat bubar ini gitu. Tapi balik lagi, ngebenahin relationship lagi. Jadi bolak-balik 1, 2, 3, 4, 5 untuk beberapa itu tantangan hebat gitu ya, kayak udah saling blokiran gitu-gitu loh. Udah saling blokiran, udah saling ngamuk-ngamuan sampai berantemnya itu berhari-hari gitu. Karena bisa ini kalian 2 orang yang sama-sama keras soalnya. Jadi terhitung ada 5 kali kayaknya cekcoknya kamu sama dia yang lumayan kencang. Ini kok pandangan matanya Mari ya. Jadi ini kayak cekcoknya besar itu tuh terhitung 5 kali sudah gitu ya, seolah-olah terancam putus, tapi ya mungkin ke-5 kali baru putus, gitu ya. Setelah putus nampaknya Mari ini ada upaya PDKT-nya dia ke kamu paling enggak 3 kali, caranya dia nge-PDKT-in kamu kembali setelah kalian bubar ambiar hubungan ini. Itu ya yang Mari tangkep ya. Nah di sana, oke. Untuk saat ini boleh ya, dia itu udah jauh dari kamu. Ketika kalian bersama, kalian satu kota. Tapi setelah bubaran atau untuk saat sekarang inilah katakan gitu ya. Untuk saat ini tuh dia nampaknya jauh dari kamu. Gitu loh, jauh. Jadi dia tuh kayak kalau kangen mau ngelihat kamu, ndak bisa pura-pura lewat gitu ya, pura-pura lewat, menyamar jadi tukang bakso, ndak bisa karena ada jarak sudah. Jadi satu-satunya caranya dia mengakses kamu, nge-stalking kamu dari sosial media, dan itu bikin dia tuh tambah sakit gitu ya. Nah di sana ya. Oke, baik. Mantan kamu yang mana nih? Oke, kita lihat. Ini pun pakai yang 11 juga ya. 3 kali tarikan ya. Mantan yang urutan keberapa nih? Dihitung dari cinta monyet ya. Soalnya kok serem banget gitu loh. Ada yang tadi 7, ada 8 ya, kayak kartu pertama ya. Dihitung dari cinta monyet. Oke. Alamak, ke-12. Seram. Oke. Ini yang kedua. Sorry. Ketiga. Ini kalau nggak ke-12, ini kedua, atau ini mantan ketiga, atau ini mantan ke-8. Ya, gitu ya. Tapi lagi-lagi ya, ini terhitung sejak cinta monyet. Oke, baik. Terima kasih sudah ikut memilih.
File kedua, file kuning. Masuk mari ke file hijau, bunga hijau. Siapa dia mantan yang hingga saat ini tuh masih belum bisa ngelupain kamu? Oh, nih ya, ini kalian nampaknya berhubungan jarak jauh. Beberapa mungkin pertemuan itu tuh pertemuan itu tuh jarang, pertemuan secara fisik jarang. Jadi kalau Mari bilang ini boleh-boleh, ini jauh, ini hubungan jauh. Ya, boleh-boleh bahkan beberapa ini tidak pernah ketemu sama sekali. Ketemunya pun hanya hitungan beberapa kali saja. Misalnya dalam setahun kalian berpacaran, ya, dalam setahun berpacaran, ketemunya itu tuh bisa hanya 2 kali, 3 kali gitu loh. Ya, hanya 2 kali, 3 kali. Padahal dalam setahun itu ada 12 bulan gitu ya. Ada 365 hari. Tapi sedikit sekali. Itu aja intinya, sedikit sekali. Soalnya yang satu di mana gitu loh. Gitu ya. Jadi kayak enggak bisa leluasa untuk berjumpa, itu enggak bisa. Jadi yang kalian andalkan selama berhubungan ini, kalau Mari tangkep sih mengandalkan ya handphone gitu loh. Ya jaga-jaga handphone, jangan lowbat gitu ya. Harus aktif terus, pulsanya jangan kayak orang kere gitu ya. Tetaplah walaupun beli pulsa 2 giga satu hari ya dijabanin gitu kan. Soalnya perlu nih, mau video call, mau chattingan, mau tilpun-tilpunan kan gitu ya. Jadi ini hubungan-hubungan yang jarak jauh gitu. Mungkin dia bolak-balik ya cerita gitu. Datang ke kotamu gitu ya. Kalau ini jauh banget soalnya. Ini jauh banget. Ini bisa ini ketemunya kalian pacaran pas lagi sama-sama sekolah. Sama-sama kalian merantau gitu ya. Kamu merantau kemana sekolah, nah dia pun merantau kemana di kota yang sama. Misalnya kamu merantau sekolahnya ya, kamu di Indonesia, kamu sekolahnya ke Jerman katakanlah gitu ya. Ketemunya kalian di situ. Gitu. Mungkin dia orang Norwegia, kamu orang Indonesia gitu ya. Jadi ini kok kayaknya bisa-bisa hubungan internasional ya. Ya, hubungan internasional. Beberapa ketemunya zaman sekolah. Ya beberapa ya sama-sama di Indonesia gitu ya. Tapi yang satu ada di let's say Maluku gitu ya, yang satu ada di Bengkulu misalnya gitu ya. Jadi kayaknya jauh gitu, jauh. Makanya Mari katakan tidak bisa leluasa hati. Kangennya kapan gitu ya, bisa titut-titut panggil Gojek untuk nganter gitu ya, biar ada ketemuannya, tidak bisa gitu. Nah di sana. Ini pun kalau mau ngirim sesuatu nggak bisa ngirim makanan. Soalnya basi di jalan. Kira-kira gitu. Karena lumayan jauh gitu loh. Ada paksel sekarang ya. Apa sih istilahnya tuh? Apa sih namanya? Gitu ya. Pokoknya di sana. Jadi mengandalkan media online gitu lah. Mungkin juga ketemunya di media online. Ketemunya apakah di Tinder gitu ya. Atau ketemunya di Instagram, di Facebook kah, di Bigo kah, di apa namanya, di apalah gitu ya, Bula nggak tahu Mari, di sana gitu ya. Ini bukan dijodohkan, tapi kalian yang saling membuka akses. Nggak lama-lama kalian berkenalan gitu, nggak lama-lama berkenalan ada hubungan yang intim, ada hubungan yang mesra di situ. Kok kayaknya nyambung, padahal nggak tahu nih wujudnya, wujud nyatanya nggak tahu, hanya gambar di Facebook, hanya gambar di Instagram gitu ya, atau hanya di video call yang nggak tahu itu filter kah atau kayak gimana kah gitu ya. Nggak tahu di mana letak bopengnya, di mana ada bekas knalpotnya, nggak ngerti gitu. Jadi belum tahu
wujud sungguh-sungguhnya tuh kayak gimana tuh belum tahu gitu ya. Tapi ya tadi bisa lumayan akrab gitu, bisa lumayan cepet akrabnya gitu loh ya, bisa cepet kayak seolah-olah kalian ini bukan orang yang baru kenal gitu, karena cair gitu ya, cair. Asik-asiknya dia gitu ya, karena orangnya asik ini, asik-asiknya dia itu tuh bisa ngelunturin sikap defensifnya kamu. Orang ini ngejar kamu soalnya, kalau mari lihat. Dia yang ngejar kamu. Gitu ya. Dia ngejar kamu di sini. Gitu. Kalau dia cowok ya, tapi kalau dia cewek ya bisalah kamu yang ngejar dia gitu. Gitu ya. Tapi pokoknya gitu aja, ketika kalian ada interaksi ini tuh interaksi yang menyenangkan. Bisa kayak saling buka gitu loh. Saling buka, aib-aibnya diri, ini mau ini. Saling buka gitu ya, cerita. Soalnya kalian ini orangnya senang cerita pengalaman, atau dia ya. Dia senang cerita pengalaman, atau dia senang dengerin kamu cerita pengalamannya kamu. Bahasan kalian ini luas. Gitu ya, luas, cerita tentang inilah, cerita tentang itulah, politik kah, cerita tentang daerah, itu yang paling sering, atau yang sempat ada kesannya. Memangnya Aceh itu gimana sih gitu, Jogja itu gimana, Amsterdam itu kayak gimana sih gitu ya, London itu kayak gimana gitu-gitu. Ada cerita tentang tanah kelahiran gitu loh. Juga cerita tentang ya apa aja diceritain di sini. Ini obrolannya ketika kalian bersama ini tuh intens banget gitu loh. Sampai ya sebelum pisah lah. Namanya kalau orang mau pisahkan terjadilah tuh perubahan ini ya, suasana ya. Tapi ketika kalian bareng-barengan bisa nggak ada bosannya gitu. Ketemu pagi ya, sampai pagi lagi, 7 hari seminggu, non-stop. Kalaupun ada di situ tuh stopnya, tapi akan ada pembayaran jeda itu. Orangnya nih kayak suaranya kuat ini ya, kalau mari lihat ya. Kok nggak adil banget Mari dengan kartu ini. Ini memang soalnya nggak ada kelihatan model personnya, tapi ini 2 kartu ini ya, yang ini sama ini tuh kelihatan orangnya. Jadi kayak ini suaranya kenceng ini, kayak suaranya Mari nih, kenceng gitu ya, menggelegar gitu. Ketawanya pun ini seru nih gitu ya. Ketawanya kok kayaknya aneh gitu ya, ketawa yang bikin lucu gitu ya. Ini orangnya stylish sekali, fashionable, modern orangnya, modern. Ya, nggak kuno gitu. Ini kalaupun dia laki-laki, nggak takut dia nih pakai baju warna-warni gitu ya, pakai kacamata model yang apalah gitu, model terkini gitu ya. Gitu. Jadi kayak yang adalah penampilan uniknya dia gitu. Pemarah orangnya, pemarah. Tapi walaupun dia pemarah ya, mungkin kalian ya bisa aja sering berantemannya gitu ya. Tapi ada masa itu tuh walaupun hebat berantemnya, balikan lagi gitu. Nah di situ. Cuman ini bisa hubungannya sih nggak yang terlalu putus nyambung ya. Paling cerita putus nyambungnya itu hanya 2 kali. Maksudnya saling blokir, misalnya kamu menghindari dia atau dia menghindari kamu. Ini ndak banyak-banyak, ndak seperti kartu nomor berapa tadi, ada tadi kartu nomor mana gitu ya, yang Mari bilang putus nyambung sampai 5 kali, nggak tahu tadi yang mana itu. Tapi di sini kalian itu bisa ya, berantemnya hanya 2 kali, tapi habis itu tuh selesai. Jadi ndak panjang dia cerita putus nyambungnya. Ceritanya ndak enak hati, hanya beberapa kali saja, baru kemudian menyandanglah kamu status mantannya dia gitu.
Nah di sana ya, orangnya langsing. Ini kalau mari lihat ya, orangnya langsing kalau dia cewek, mungkin ya agak montok juga, kulitnya cenderung kuning langsat ini ya, kuning langsat, atau terjadi perubahan karena terpapar sinar matahari. Soalnya orang ini tuh aktif, dia aktif orangnya gitu ya, nggak bisa diam, orangnya populer gitu ya, orangnya lumayan terkenal. Mungkin kalau kamu lihat sosial medianya, followernya tuh banyak, setiap dia ngupload sesuatu like-nya itu tuh ya lumayan lah gitu ya. Ekstrovert anaknya ya, orangnya ekstrovert, seru, rame gitu ya, asik dengan dia. Ini bisa kalian berhubungannya sebatas teman tapi mesra ya, tapi ya bisa juga dikatakan dia mantan pacar gitu ya. Kalian dia orangnya mau ini agak-agak obsesif sama kamu, pencemburu gitu ya, pencemburu, tapi dicemburuin nggak boleh gitu. Cuman kalau ngelarang kamu nggak mau gitu ya, nggak begitu mau lah, nggak begitu mau. Hanya saja begitu dia kayak ngelihat kok kamu tuh asik banget sama apa yang kamu kerjain, nah baru dia di situ tuh cemburu. Nah gitu, rasa percaya diri orang ini tuh lumayan besar. Kadang-kadang memang mau ini kelihatan egois, mau ini agak-agak ada narsis-narsisnya ini ya. Ya tapi terlepas dari itu baik ya, ya pokoknya gampang dia bikin kamu tuh ngerasa senang hati, dia gampang gitu ya di sana. Kemudian apa lagi nih? Ya sempat orang ini tuh jatuh cinta yang lumayan dalam sama kamu gitu ya. Hidupnya dia itu tuh pernah kayak ngerasa hidup banget gitu ya, gara-gara ada kamu gitu. Tapi kayaknya ini hubungannya tidak lama ya. Hubungannya tidak lama, hanya sebentar aja, paling-paling hanya 14 bulan koneksinya. Koneksi yang intensnya 14 bulan, tapi habis dari situ tuh mulai merenggang gitu. Ada kemungkinan besar orang ini yang ngejar kamu di awal, tapi dia pula yang menghilang gitu. Beberapa untuk sampai saat ini, walaupun ceritanya mantan, tapi kalian masih koneksi gitu ya. Maksudnya tidak saling ngeblokir di sosial media. Mungkin nomor WhatsApp-nya pun tidak kamu blokir, atau dia pun seperti itu. Jadi kayak hubungan ini tuh berakhir, tapi berakhirnya tuh berakhir baik-baik gitu ya. Kalau yang nomor 2 ini tuh bisa hubungannya tuh berakhirnya tidak baik-baik gitu ya, berakhirnya tuh jelek. Tapi kalau dengan yang ini, terlepas dari seberapa perih yang kamu rasakan, karena mau ini orang ini bikin kamu sakit ini dari perpisahan, terlepas dari seberapa perihnya kamu ditinggalkan oleh dia ya, kamu bisa aja ngeblokir dia, tapi orang ini tidak akan ngeblokir kamu. Kalau orang ini ya, mantan ini, kalau misalnya kamu say hello sama dia, halo kamu apa kabar, akan dijawab sama dia. Dia kayak nggak akan bikin gaya-gaya pura-pura nggak kenal kamu, nggak mau dia tuh yang kayak gituan gitu. Karena bisa aja kamu merasa dia menyakiti kamu, tapi dia tidak merasa kalau kamu tuh pernah mencederai hatinya. Maka ini bisa jadi hubungan yang paling berkesan sama kamu gitu ya, salah satu yang paling berkesan dalam hidup atau dalam kisah percintaannya kamu. Tapi justru hubungan ini pula lah yang bisa jadi bikin kamu tuh sampai ngerasa nyungsep gitu ya. Untuk bangun itu tuh agak sulit. Soalnya ini orang-orang yang pandai banget gitu loh, bikin pasangan itu atau lawan jenisnya itu tuh klepek-klepek. Pandai banget dia gitu ya. Karena sudah terbiasa bersosialisasi dengan orang tuh, sudah biasa
terkoneksi sama orang tuh sudah biasa. Jadi dia tuh udah tahu, oh orang kayak gini nih perlakuannya begini. Oh yang begitu tuh perlakuannya begitu gitu. Jadi dia ngerti. Gitu ya. Makanya dia bisa kayak bikin kamu tuh merasa ada kesan yang istimewa tentang dirinya. Nah, seperti itu. Oke ya. Baik. Mantan keberapa? Mantan ke-6. Mantan ke-3. Mantan ke-4. Oke, itu dia. Baiklah. Udah 45 menit. Mari rasa udah ya, mari cukupkan aja. Terima kasih sudah ikut memilih. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.